Sejumlah tempat wisata diburu saat libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini. Namun di balik kebahagiaan warga melepas penat, muncul ancaman baru, kenaikan jumlah kasus COVID-19 serta kematian. Tanggal 25 Desember lalu jadi rekor baru, Indonesia mencatat rekor angka kematian tertinggi dalam satu hari, 258 orang. Lalu akankah ini hanya jadi catatan angka seperti biasa dan akan muncul rekor baru di kemudian hari? Berikut ulasannya. Salah satunya yang diserbu warga adalah objek wisata Balong Gelis yang berada di Dusun Cibubut, Desa Jaya Mekar, Sumedang, Jawa Barat. Sejak pagi, wisatawan telah banyak memadati area wisata. Meski demikian, pengunjung tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang dijalankan. Petugas pun terus memberi himbauan kepada pengunjung mengenai protokol kesehatan. Meski dapat menampung 500 pengunjung, di masa pandemi pengelola hanya memperbolehkan sebanyak 200 pengunjung saja. Objek wisata Cikau Park Purwakarta juga jadi salah satu yang diserbu pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan, serta masker, imbauan penerapan secara masif dilakukan pegawai tempat wisata. Bahkan kapasitas pun dibatasi, hanya 30% yang boleh masuk. Di Berau, Kalimantan Timur, air terjun Penimbu di Desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau juga diserbu. Meski harus berjalan lebih dulu dari bibir pantai sekitar 5 menit untuk menuju lokasi, dengan kondisi jalan setapak sedikit curam dan licin, warga tetap berdatangan. Wisata komplit mulai dari pantai, hutan hingga air terjun pun jadi incaran warga. Kalau di air terjun itu beda ya sama air terjun yang lain. Di situ tuh airnya jernih, segar, dingin gitu. Terus selain di air terjun, kalian juga bisa ke Lamin Guntur. Di situ banyak spot-spot foto untuk kalian yang Instagramable. Terus itu juga laminnya langsung berhadapan sama pantai. Di Lumajang, ratusan wisatawan juga menghabiskan waktu libur di wisata pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar. Wisata pantai ini hanya berjarak 15 km dari pusat kota Lumajang. Selain bisa berkuda, berkeliling pantai, dan mandi di laut, para pengunjung juga bisa menikmati kuliner seafood dengan harga terjangkau. Libur panjang memang jadi kebutuhan warga setelah lelah bekerja atau kesibukan lain. Sayang, selama libur panjang, masyarakat kerap lebih lengah menerapkan protokol kesehatan. Padahal pandemi COVID-19 belum berakhir. Jumlah ahli menilai ini akan memasuki masa-masa kritis. Terlihat dari angka kasus positif dan kematian yang meningkat dan belum menunjukkan akhir pandemi dalam waktu dekat. Saat ini, kondisi yang kita hadapi adalah masih tingginya laju penularan sehingga masih banyak kasus baru yang ditemukan dari setiap pemeriksaan. Ini adalah bukti masyarakat masih ceroboh sehingga mereka membahayakan diri sendiri dan orang lain di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Apalagi sejumlah epidemiolog menilai penanganan virus corona di Indonesia belum maksimal oleh pemerintah dan dianggap terlalu fokus pada sosialisasi jargon. Pemerintah juga dinilai cenderung menyalahkan masyarakat karena tidak mematuhi protokol kesehatan daripada memberikan edukasi yang lebih efektif. Menyalahkan masyarakat adalah upaya yang paling gampang. Jadi masyarakat yang salah. Padahal sebenarnya ketika masyarakat tidak melakukan itu menandakan kegagalan kita melakukan perubahan perilaku dan mendidik masyarakat. Hingga 27 Desember 2020, ada lebih dari 190.000 kasus aktif positif virus corona di Indonesia. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga libur panjang perayaan Tahun Baru. Apalagi pada 25 Desember lalu, Indonesia mencatat rekor angka kematian tertinggi dalam satu hari, 258 orang. Jika penanganan tetap dilakukan seperti biasa, maka kematian, penambahan kasus dan penyebaran hanya akan jadi angka-angka saja, serta cerita yang terus muncul saat libur panjang atau momen berkumpulnya massa tanpa ada solusi. Tim Liputan Transmedia.